Halo Smart Internet People. Minggu lalu kita udah bahas tentang server pulsa. Gimana cara kita mau jualan server pulsa dan gimana cara kita membangun sistem IT-nya, sistem servernya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke gimana cara kita bikin aplikasinya, aplikasi untuk pendaftaran agent, aplikasi untuk mengelola transaksi dan mengelola deposit agent, ada DM yang masuk ke saya menanyakan, Pak, berapa sih harga untuk servernya, berapa yang harus kita siapkan? Nah, ini kayaknya penting deh. Jadi, ini yang harus juga saya share kepada kalian teman-teman Smart Internet People. Berapa sih harga atau biaya yang kita harus siapkan kalau kita mau membangun sebuah bisnis server pulsa? Oke, kita mengacu kepada video yang minggu lalu ya. Kan di minggu lalu itu saya bilang ada 2 cara kita membangun server pulsa, tapi nanti kita akan breakdown lagi jadi 3. Yang pertama adalah kita membangun server pulsa dengan menggunakan modem USB ya. Yang kedua, kita membangun server pulsa dengan sistem host to host dengan memakai API-nya si payment PPOB di atas kita dan menyewa server lewat VPS. Menyewa server yang layanan VPS lah maksudnya. Nah, yang ketiga saya breakdown lagi nih. Yang sama dengan yang VPS tadi, cuman yang ketiga ini adalah kita menyewa layanan cloud. Jadi saya bedain memang dari VPS ke cloud ini memang beda ya. Berapa biayanya? Ya kita breakdown sekarang. Yang pertama kita menggunakan metode yang namanya server dengan USB. Saya membagi 2 komponen biaya ya, supaya gampang untuk mengolahnya. Dan disclaimer, saya hanya akan mencantumkan biaya-biaya yang berkaitan dengan IT. Jadi nanti biaya listrik, biaya AC, biaya genset lah, semacamnya itu di luar dari ini deh. Gitu. Jadi kalian harus punya atau tambahin nanti hitungan-hitungannya buat yang tadi itu. Biaya pertama yaitu biaya initial di awal atau biasa dikenal dengan capital expense, CAPEX ya. Ini saya tulis CAPEX. Jadi capital expense itu biaya yang dikeluarkan di awal. Nah, kalau nanti bulanannya itu biaya OPEX, operational expense. Biaya OPEX itu misalnya kalau biaya awal tuh biasanya gini, pembelian mobil kantor misalnya, itu biaya masuk CAPEX. Tapi kalau untuk OPEX-nya biasanya biaya bensin, biaya maintenance mobil gitu loh ya. Udah ada gambaran ya. Nah, sekarang yang untuk satu dulu ya, yang cara pertama dulu yang pakai modem plus server. Nah, biasanya kalau modem plus server itu kan servernya harus kita punya, harus kita beli ya. Jadi capeknya adalah tentunya kita harus punya server. Yang pertama kita harus punya server. Server ini ya taruhlah rakitan ya, tapi yang bagus speknya. Bagus itu dalam arti RAM-nya yang udah mungkin 16 GB ya, seperti itu. Dan harga ini kan juga server variatif ya. Jadi dari kalau di Jakarta Mangga 2, mungkin di Surabaya beda, di Bali beda, di Kalimantan beda. Saya kasih range aja ya. Server itu dengan spek yang seperti itu taruhlah 10 sampai 15 juta. Taruhlah 10 juta ya server. Taruhlah di RP 10 juta. Oke, lalu setelah server yang kedua kita harus punya yang namanya, kita harus beli yang namanya USB converter itu, USB converter, USB multiport ya, karena kan biar nampung banyaknya modem yang kita akan pasang. Jadi USB multiport itu kalau saya lihat di Tokopedia ya, itu kisaran kalau mereknya kayak Baseus gitu ya, yang kata orang-orang bagus ya. Itu kisaran 150 ribuan ya, ada 130, 150 kalau saya lihat ya. Taruhlah USB multiport ini saya bikin di 150 ribu. Nah, saya prefer jangan beli satu ya, beli 2 aja. Jadi 150 kali 2 300 ribu. Oke. Lalu yang ketiga kita harus beli yang namanya modem tentunya. Modem yang seperti minggu lalu yang saya ceritakan, modem kayak gitu itu kisaran dulu ya, itu antara 3,5 sampai 400 satu modem. Nah, saran saya dan ini juga tips buat kalian, kalau pakai sistem modem gini, kalian harus pisahkan antara sender sama receiver. Apa maksudnya? Maksudnya gini,
modem sender adalah modem yang akan mengirimkan data dari kita ke agen, ke handphone si agen. Kalau modem receiver itu agen kan nanti akan inquiry kan. Minggu lalu kan kita bahas tentang inquiry. Nah, agen kirim SMS misalnya ke kita, itu terimanya di modem receiver. Jadi dipisah antara receiver sama sender, jangan satuin. Taruhlah untuk awal kita bikin 4 modem dulu deh, 2 sender, 2 receiver, ya. Jadi 4 nih, bagi 2 nih kerjanya. Nah, another tips lagi adalah kalau kita butuh 4 modem, jangan beli 4. Belilah 5 atau 6. Kenapa? Karena tuh modem, believe me, suka tiba-tiba rusak, suka tiba-tiba mati tuh modem. Jadi kita harus beli cadangan. Kalau kita nggak beli cadangan, misalnya tiba-tiba rusak, kita harus pesan lagi di Tokopedia, nungguin lagi lama misalnya, ya, atau di Shopee atau di mana lah gitu ya. Nah, kita beli 5 lah misalnya ya, langsung aja 5, 1 buat cadangan. Jadi modem Wavecom ya namanya ya dulu mah, mereknya Wavecom. Itu kalau misalnya satunya 300.000, taruhlah satunya 400.000 lah, taruhlah, karena ada yang 3,5, ada yang 325. 400.000 kali 5, 2 juta ya, 2 juta. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita harus punya, tentunya kalau ini server, ya kan, ditaruh di tempat kita, yang entah di kamar atau di tempat kos-kosan atau apalah gitu kan. Kita harus punya yang namanya UPS, ya, UPS untuk mencegah kalau ya ada gangguan listrik lah ya. Jadi kita harus juga beli UPS. Ini penting sih, kalau saya bilang penting loh. UPS. Taruhlah yang kisaran 1200 VA ya, yang dulu saya pernah pakai itu di kantor lama, 1200 VA untuk komputer. Itu kalau saya lihat sekarang di Topet kisaran ya, mereknya ICA atau halo ICA atau APC itu 1,6 sampai 1,9 ya, kisaran segitulah. Taruhlah 2 juta, taruhlah ya, 2 juta. Nah, oke. Lalu berikutnya adalah kita butuh yang namanya panjang nih ya, untuk yang satu doang nih, metode pertama doang. Berikutnya kita harus beli yang namanya license Microsoft, MS Windows. Iya dong, masa bajakan, jangan ya, license MS Windows. Kalau saya baca yang MS Windows 11, saya cari tahu banyak yang ngasih harga yang variatif ya. Jadi saya coba rata-ratakan aja lah ya, rata-ratakan itu kisaran 3 juta lah. Karena ada yang nawarin 2,79, suara apa itu? Tiba-tiba ada suara suara apa gitu di sini. Kadang-kadang di atas suka ada kayak kayak mainin bola itu loh, bola bekel kayak gitu loh. Nah, ada 5 item nih ya. Lalu yang keenam nih, ini kayaknya terakhir deh yang keenam ya. Software flash machine. Software untuk mengelola ini ya, data-data transaksi pulsa segala macam. Jadi kita beli software flash machine. Nah, saya coba cari tahu harganya software flash machine itu sekarang, kalau nggak salah ini koreksi ya. Nanti kalau ada tim dari flash machine boleh dikoreksi sekalian, promosi lah di sini nggak apa-apa. Harganya itu untuk initial 6 juta. Untuk initial 6 juta, kalau saya lihat di websitenya itu ada harga bulanan maintenance, ada harga tahunan juga. Jadi ada harga awal, harga bulanan, ada harga tahunan gitu. Jadi harga bulanan sama tahunan kalau nggak salah itu tergantung transaksi lah, jumlah transaksi ya. Oke, untuk yang inisialnya segini dulu. Nah, ini ada 6 item untuk yang metode pertama. Banyak juga ya. Coba kita hitung ya. Ada berapa nih total yang harus kita siapin. Nah, sekarang udah ketemu. Jadi totalnya adalah 23.300.000 yang harus kita siapkan di awal untuk pembelian perlengkapan server pulsa dengan metode yang pertama ya. Dan ini taruhlah Anda juga harus beli yang lainnya, kayak misalnya kalau ada server di rumah ya minimal ada AC lah ya. Nggak mungkin kipas angin, jadi Anda harus beli AC. Lalu juga mungkin beli kabel-kabel ya, taruhlah beli yang lain-lainnya gitu ya. Anda harus tambahkan di situ. Oke. Nah, sekarang untuk OPEX-nya nih, bulanannya. Oke. Untuk OPEX-nya. Nah,
bulanannya ini ada biaya yang buat saya di luar IT, jadi saya nggak akan masukin ke sini. Jadi kalian harus tambahkan sendiri, kayak listrik, biaya keamanan, apalah gitu ya, biaya iuran sampah atau apa, IPL, whatever lah. Nah, OPEX-nya saya akan hanya masukkan, yaitu pertama adalah koneksi internet. Taruhlah IndiHome atau First Media ya. Jadi internet nih, internet. Taruhlah kayak IndiHome atau First Media itu per bulan itu adalah 400.000. Oke? 400, ya Allah tulisan gue jelek banget. 400.000. Nah, yang kedua ada biaya dari flash machine. Nah, ini saya lihat di website resminya flash machine itu ada biaya wajib bulanan yaitu 180.000 per bulan. Ya. Nah, 180.000 per bulan. Jadi ada biaya flash machine FM 180.000. Dibilang gratis biaya bulanan dan tahunan selama 2 bulan setelah pembelian software flash machine. Tapi nggak apa-apa, kita masukin aja supaya nanti di tahun depannya itu nggak rancu nantinya. Oke. Ini biaya untuk bulanannya. Dan juga kita harus masukkan biaya yang lain kayak deposit. Deposit itu sangat variatif ya, tergantung dari Anda maunya berapa. Jadi saya nggak masukin sini supaya nggak terlalu lebar nantinya. Yang fixnya itu segini, yaitu 580.000 bulanannya ya. Oke. Nah, inilah biaya bulanan untuk menggunakan metode yang pertama. Oke. Nah, sekarang metode yang kedua. Metode kedua, kita menggunakan yang namanya sewa VPS. Kita host to host dengan penyedia PPOB di atas kita. Oke. Capeknya sekarang. Capeknya untuk host to host, nah ini. Kalau sepengalaman saya, kalau untuk membuat aplikasi host to host itu biasanya saya bikin sendiri. Karena saya tukangnya gitu kan. Ibaratnya kalau kalau mebel ya, karena saya tukang mebel, kalau saya butuh kursi atau butuh meja, ya saya bikin sendiri daripada saya beli ke toko mebel gitu ya. Tapi ya terserah kalau misalnya ada yang lain yang udah beli aja gitu kan. Nah, jadi capeknya itu yang pertama adalah biaya softwarenya. Nah, terserah kalau pakai flash machine itu boleh aja, tapi saya nggak tahu ya flash machine tuh bisa host to host nggak ya. Harus cari tahu lebih lanjut sih. Dulu saya pakai flash machine untuk server yang pakai modem. Jadi saya kurang tahu apakah dia bisa host to host apa enggak. Harusnya bisa ya. Tapi oke lah. Kita bikin sendiri misalnya. Software kalau bikin sendiri nih. Bikin sendiri, Anda tanya ke software developer gitu ya. Gue mau bikin aplikasi host to host dong buat pulsa. Bisa daftar agen, bisa kelola data transaksi agen, bisa nyambung ke PPOB, beli listrik, beli air, beli pulsa, dan sebagainya gitu. Berapa gitu ya. Ini akan variatif ya, harganya karena tergantung dari skill software developernya, jam terbang dia, ya kan. Tergantung juga dari berapa basic cost dia yang dia butuhkan untuk itu. Nah, taruhlah ya 10 juta, 10 juta. Oke. RP 10 juta. Nah, untuk capeknya kalau pakai VPS hanya itu. Karena VPS itu kan bayar bulanan, sewa. Jadi nggak ada beli di depan. So, artinya di OPEX-nya nanti ada keluar biaya yang namanya biaya sewa VPS. Sewa VPS. Nah, berapa sewa VPS? Tergantung. Banyak variasinya. Tapi saya ambil rata-rata VPS yang pernah saya sewa dan cukup stabil ya. Itu ada di kisaran harga 200.000. 150 sampai 200. Ya taruhlah 200 lah. 200.000. Oke. Nah, hanya ini sih udah capeknya. OPEX-nya. Simple kan? Mungkin ya. Softwarenya itu ada juga biaya maintenance. Mungkin ya. Nah, biaya maintenance itu berapa? Ini juga variatif ya. Biasanya ya, tapi nggak harus melulu ini gitu loh. Biasanya maintenance softwarenya itu, jadi kalau maintenance tuh apa sih yang di maintenance? Gini,
Si software developer itu akan membackup data Anda secara rutin, ya kan? Terus memonitor server VPS-nya. Kalau ada apa-apa dia bisa handle, misalnya. Kalau ada problem dia bisa follow up ke provider VPS-nya, kayak gitu-gitu loh. Itu biaya maintenance. Biasanya biaya maintenance adalah 25%-an dari harga softwarenya. Buset, orang berusin sampai ke sini kedengeran. 25%. Jadi antara 20 sampai 30% lah. Biasanya 25%. Taruhlah 25%. Jadi biaya maintenance-nya kalau 25% itu ya 2,5 juta gitu loh. Taruhlah 2 juta lah. Taruhlah 2 juta. 20%-nya ya. Oke. So, biaya bulanannya, OPEX-nya adalah 2,2 juta. Perlu internet nggak? Ya kalau kalau servernya nggak perlu. Yang perlu internet kitanya buat ngakses aplikasi adminnya gitu loh, ngecek data data agen, ngecek deposit agen, ngecek transaksi kayak gitu doang. Ya itu kan pakai paket data aja udah cukup. Servernya sih nggak usah kita sewa internet lagi, nggak usah. Oke. Dah cukup itu aja untuk yang model yang kedua ya, server menggunakan VPS. Perlu AC nggak? Nggak usah, karena VPS itu urusan AC, itu urusan provider VPS. Jadi kita cuma bayar berapa? 200.000 itu, that's it gitu loh. Internet untuk server, AC untuk server, petugas security untuk servernya, semua udah provider yang urus. Oke? Nah, itu untuk CAPEX dan OPEX-nya. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita menggunakan cloud, ya. Jadi yang ketiga, menggunakan metode cloud. Untuk cloud, sama aja, ada CAPEX. CAPEX-nya itu saya pikir sama dengan yang tadi ya. Yang pertama ini software. Software itu ya taruhlah sama ya. Yaitu 10 juta, sorry. Nah, untuk OPEX-nya bulanannya itu tentunya yang beda dengan VPS. Bulanannya, coba kita lihat dulu ya. Berapa sih kalau bulanannya menggunakan cloud? Nah, kita lihat di sini kalau saya ambil contoh ZetaGrid ya. Dia pemain cloud yang udah cukup lama dan orang-orangnya juga bukan orang-orang sembarangan di sana. Ini dengan 1 GB RAM dan 1 GB hard disknya itu bulanannya sekitar 890.000. Jadi ininya cloudnya saya bikin sekitar 890.000 ya. Kok lebih mahal? Ya sekarang ada harga ada kualitas. Sekarang gini, VPS dengan cloud memang lebih leluasa cloud. Dalam arti kalau kita mau adjust atau mau expand, upgrade perangkatnya itu lebih gampang dan lebih cepat dibanding VPS. Terus juga konfigurasi security-nya ini yang penting loh. Security-nya, sistem keamanannya jauh lebih fleksibel di cloud dibanding VPS. Mikir, lebih penting mana? Lebih penting security-nya lebih lower tapi harga murah, atau security-nya lebih ketat tapi harganya cukup lebih tinggi daripada VPS? Semua ada harga, ada kualitas. Dan berikutnya yang kedua adalah maintenance ya. Ya sama dengan yang di atas, maintenance. Yaitu taruhlah sama dengan yang di atas, yaitu 2 juta ya. 2 juta. Ini untuk OPEX, jadi untuk ini harusnya dipisah ya. CAPEX dan OPEX. Nah, jadi OPEX-nya adalah 2.890.000 ya, plus minus ya. Mungkin nanti ada pajak atau apa. Ini juga VPS juga sama, ada PPN-nya atau apa gitu. Sama aja sih. Oke. Nah, inilah gambaran harga atau biaya yang kita harus keluarkan untuk infrastrukturnya ya, untuk infrastruktur dan softwarenya. Sekitar ini kalau kita summarize lagi, kalau misalnya kita pakai yang metode pertama, modem dengan server, maka untuk capital expense-nya itu di kisaran 23.300.000 dan untuk OPEX-nya bulanannya ada di sekitar 580.000, taruhlah 600 ya. Kalau untuk metode dengan host to host menggunakan VPS itu CAPEX-nya di kisaran 10 juta, OPEX-nya di kisaran 2,2 juta. Kalau untuk menggunakan cloud, OPEX-nya sama di kisaran 10 juta plus minus, dan untuk CAPEX-nya di kisaran 10 juta dan OPEX-nya di kisaran 2,890.000 plus minus ya.
Dan ini jangan lupa, khusus untuk dua ini, yang nomor 2 dan 3, yaitu yang VPS sama cloud, Anda harus tambahkan biaya, Anda harus tambahkan komponen cost untuk deposit, ya, tentunya deposit ke si di atas, gue lupa lagi, payment PPOB-nya di atas, ya. Itu depositnya berapa terserah Anda. Ini pun sama, yang metode pertama, modem dan server, harus tambahin deposit. Dan jangan lupa, untuk modem dan server ini, metode yang pertama ini, Anda harus tambahkan yang namanya biaya kayak listrik, ya. Biaya listrik, biaya apa lagi sih? Yang lain-lain lah ya, kayak AC dan sebagainya kalau di initial cost-nya. So, jadi itu aja untuk sekarang. Semoga Anda punya gambaran yang lebih jelas lagi. Oh, ternyata harganya segini, uang yang harus saya siapkan segini, investasi yang harus saya siapkan segini. Untuk di sisi IT-nya, kalau saya menggunakan server dengan cara ini. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.